Orang-orangnya Jokowi dicekik mafia Alkes, Jokowi lawan, reshuffle di depan mata. Ditulis oleh Manuel dari sword.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Saya melihat Pak Joko Widodo ini memasang orang-orang yang sepertinya mudah sekali terkena jeratan mafia Alkes. Aneh banget soalnya. Kasus sudah melandai, kenaikan angka positif sudah sedikit, berkisar di angka ratusan per hari, yang sebelumnya belasan sampai puluhan ribu per hari. Seharusnya dengan ini, kewajiban PCR untuk moda transportasi dihentikan. Kenapa? Selain mahal, karena ada alasan yang jauh lebih penting, yakni masalah kesehatan. Colok hidung pakai alat berkali-kali itu rasanya nggak enak. Harusnya kembali lagi ke peraturan Menteri Kesehatan yang sakit yang dites. Tapi beberapa hari belakangan ini, kewajiban PCR dikumandangkan lagi untuk perjalanan udara dengan biaya yang diturunkan dan sempat membuka kemungkinan untuk seluruh moda transportasi umum. Padahal kasus sudah turun parah, jelas banget diduga ada permainan bisnis PCR untuk merusak ekonomi. Ada yang ingin tetap kaya dan tetap cuan. Mereka yang sudah ada di atas, para mafia Alkes dan PCR ini, gak mau turun ke bawah. Mereka masih menggunakan kekuatan mereka yang begitu besar karena cuan yang selama ini begitu banyak untuk tetap menjalankan bisnis ini. Harga boleh diturunkan dari jutaan ke 900.000, lalu turun ke 500.000 dan sekarang ke 300.000. Tapi mereka tetap saja cuan. Cuan dan cuan adalah jalan hidup para mafia. Tapi yang sangat aneh, kenapa membuat kebijakan juga kelihatannya lemah dan terpengaruh dengan para mafia Alkes ini? Sampai-sampai pemerintah sempat mewajibkan PCR untuk ada di moda transportasi udara. Dengan kasus yang ada ratusan saja per hari. Aneh betul, ditambah lagi vaksinasi sudah berjalan dengan sangat baik dan sudah banyak dosis yang disuntikan. Sudah hampir 200 juta dosis vaksin disuntikan ke rakyat Indonesia. Kalau positif pun, ya pasti akan terbentuk herd immunity. Kalau positif pun, ya pasti akan hanya sebatas paparan, bukan infeksi. Kalaupun terinfeksi, tubuh akan memiliki kekebalan buatan ataupun alami. Indonesia sudah melewati 2 gelombang COVID. Jadi dari 200 juta dosis vaksin yang dikenakan ke orang untuk membentuk kekebalan buatan, ada banyak yang belum disuntik dan pernah terinfeksi kemudian sehat kembali. Sudah mendapatkan kekebalan alami. Jadi buat apa lagi PCR selain untuk cuan mafia? Bagi saya, hal paling tidak masuk akal adalah orang-orangannya Jokowi. Ya, saya tidak salah sebut, orang-orangan. Kayak Prabowo menteri-menterian. Banyak sekali orang-orangan yang menjadi pemangku kepentingan, malah bikin kebijakan yang kelihatannya sangat pro kepada mafia Alkes. Tapi bersyukurnya, Joko Widodo mungkin melakukan intervensi lewat bahasa tubuhnya yang sangat keren di dalam pertemuan-pertemuan multilateral maupun bilateral yang ia kerjakan di Eropa bersama para pemimpin negara lainnya. Dia menggunakan masker, tidak segan berbicara dengan Perdana Menteri Modi yang dari India. Modi berbicara tanpa masker, Jokowi pun nampaknya tidak sungkan berbicara dengan dia. Artinya, dia tahu bahwa PCR itu gak penting. Apalagi di sana habis turun dari pesawat, Jokowi tidak dikarantina. Dan setelah itu, para orang-orangan Jokowi pun sadar bahwa Jokowi sedang protes terhadap kebijakan yang orang-orangannya buat. Akhirnya, tes PCR diganti jadi antigen dan penerbangan internasional yang datang ke Indonesia dikorting waktu karantinanya dari seminggu menjadi 3 hari saja. Mantap kan? Joko Widodo ini harusnya bisa memimpin 3 periode menurut saya. Menurut saya ya, dan sangat layak untuk memimpin 3 periode dengan mengubah ketetapan MPR yang membatasi hanya 2 periode. Gara-gara si Soeharto itu loh, kalau orang baik bisa 3 periode ya kenapa enggak? Buat saya, Jokowi bukan orang yang mudah disetir oleh mafia, baik dari Freeport, FPI maupun farmasi. Mafia 3F ini memang bikin rusak negara. Freeport dan FPI yang dibiarkan di era SBY, kemudian mafia farmasi yang dibiarkan oleh orang-orangannya Jokowi, memang merusak tatanan ekonomi. Sekarang kita melihat negara yang jauh lebih baik, melihat Indonesia di tangan Joko Widodo. Sebagai saja mantan wali kota Solo, mantan gubernur DKI dan presiden aktif sampai sekarang diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Tuhan. Memberantas mafia-mafia Alkes dan mutasi orang-orangan di lingkaran dalam Jokowi. Begitulah orang-orangan. Novel Bamukmin akan hadirkan 7 juta umat tuntut MRS bebas, ditulis oleh Jo Putra dari sword.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Aksi menuntut pembebasan Muhammad Rizik Syihab atau MRS yang akan dilakukan oleh Persaudaraan Alumni 212 bakal dihadiri 7 juta massa.
pada tanggal 12 Desember 2021 mendatang. Wakil Sekretaris Jenderal atau Wasekjen PA212, Novel Bamukmin mengatakan hal itu dengan percaya diri bahwa reuni 212 akan kembali digelar. Ia mengungkapkan bahwa kelompoknya akan terus menuntut pemerintah agar MRS dapat dibebaskan segera. Menurut Novel, selain pembebasan mantan imam besar tersebut, sudah banyak umat Islam yang rindu dengan agenda kegiatan tahunan kelompoknya. Tentu warga Jakarta akan muak dengan kegiatan Anfaidah yang ujungnya membuat jalan di ibu kota menjadi macet. Banyak umat Muslimin membuang waktu mereka sekadar kumpul-kumpul meriakan takbir dengan kegiatan rutin tahunan untuk menyerang pemerintah. Kita tahu bahwa aksi dari gerombolan ini yang setiap tahunnya diadakan merupakan agenda penting dari para bohir untuk menciptakan kegaduhan politik dan instabilitas keamanan nasional. Selain itu, acara seperti ini biasanya diisi dengan hasutan dan provokasi dari para pentolan PA212 untuk meneriakkan dan mengatakan pemerintah zalim dan khilafah adalah solusinya. Namun berbeda kali ini, agenda pembebasan MRS dipakai sebagai alasan PA212 untuk mengumpulkan massa pendukung dan simpatisan ormas terlarang FPI. Dengan demikian, Novel Bamukmin dan jutaan massa yang ia klaim memakai kesempatan itu untuk menuntut keadilan dari pemerintah. Selain agenda pembebasan MRS, Novel juga menuntut keadilan bagi 6 laskar FPI yang tewas di Tol Cikampek. Novel juga menegaskan bahwa reuni akbar itu sudah seharusnya digelar sebagai momen penting untuk mewujudkan keadilan bagi kelompoknya. Ia juga mengatakan sudah banyak pendukung dan simpatisan yang rindu dengan acara reuni akbar seperti itu. Ya iyalah, pasukan preman berdasar yang rindu berkumpul demi mengharapkan nasi bungkus dan lembaran Rp50.000 sampai Rp100.000 sebagai upah mereka. Aksi seperti ini yang sama sekali tidak ada manfaatnya. Seharusnya kepolisian tidak mengizinkan mereka. Tuntutan mereka yang tidak masuk akal hanyalah untuk kepentingan para bohir. Manusia sampah semacam Novel Bamukmin dan kelompoknya harus dilawan agar tidak mengerongrong pemerintah setiap waktu. Mereka adalah gerombolan provokator yang memang dipelihara oleh kelompok bohir untuk membuat keributan di tengah masyarakat. Tujuan para bohir memakai tangan dan mulut mereka adalah supaya bisa menjatuhkan wibawa pemerintah agar kepentingan mereka dapat tercapai, yaitu kekuasaan demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Tentu kita sudah muak dengan aksi-aksi semacam ini. Dari memakai jasa mahasiswa, buruh, dan preman berkedok agama merupakan agenda terselubung bagi para penyandang dana. Di sini saya meminta pemerintah khususnya aparat penegak hukum untuk lebih tegas menghalau aksi semacam ini. Sampai kapan unjuk rasa yang sama sekali tidak ada manfaatnya ini akan berakhir? Saya menghormati kebebasan berpendapat di muka umum, tetapi bukan berarti bebas merdeka yang kebablasan dan pada akhirnya berujung pada tindak kriminal. Dan saya mengharapkan pemerintah dapat membubarkan kelompok PA212 sampai ke akarnya. Karena organisasi ini sama sekali tidak ada manfaat bagi bangsa dan negara ini. Mereka hanyalah kelompok bayaran yang didanai oleh segelintir orang yang sakit hati terhadap pemerintah. Walaupun aksi 212 menuntut MRS dibebaskan, sudah barang tentu agenda yang selalu mereka bawa adalah supaya Jokowi mundur. Itu sudah hal yang paling mendasar. Apapun jenis unjuk rasa baik yang dilakukan oleh mahasiswa, buruh, dan lainnya, maka Jokowi harus lengser dari jabatannya. Karena seperti yang sudah saya uraikan di atas, bahwa aksi unjuk rasa selama ini didalangi oleh segelintir orang yang mengerongrong wibawa pemerintah. Jadi aksi yang dikatakan oleh Novel Bamukmin dan kelompoknya yang mengatasnamakan umat tidak mewakili umat Islam seluruhnya. Aksi demo jalanan seperti ini hanya mencari panggung supaya mendapatkan perhatian lebih dari para pendukungnya. Tujuannya ialah bahwa kelompok berjubah agama ini ingin mewujudkan eksistensi dan tetap solid. Apapun yang mereka tuntut sudah sangat jelas bahwa gerakan mereka merupakan upaya untuk mengganggu pemerintah. Selain itu, aksi semacam ini juga berpotensi mengganggu ketertiban umum. Jangan biarkan Novel Bamukmin unjuk gusi yang akan terus memprovokasi pendukung dan simpatisannya untuk melawan dan menyerang pemerintah. Sudah saatnya aparat penegak hukum lebih tegas terhadap orang-orang yang dengan sengaja ingin membuat keributan dan kegaduhan di tengah masyarakat. Karena bagi saya negara ini tidak akan pernah maju apabila kelompok seperti ini dibiarkan bebas untuk mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Seharusnya sudah tidak ada lagi ruang untuk organisasi yang mengatasnamakan agama, namun sesungguhnya mereka adalah pengacau yang sepatutnya di bumi hanguskan. Demikian kira-kira kata kura-kura.